Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel pemula Sora Anime. Seperti biasa kita lanjut lagi alur cerita kastilnya. Oke, kita langsung gaskan aja ke intro dan alur ceritanya. Selamat menonton dan mendengarkan. Di akhir part ke-24 kemarin, Wujin yang sudah berhadapan dengan Nam pun harus terbaring tak berdaya. Akan tetapi Shin berpindah pada organisasi Mori, di mana Hai dan Yeong sudah berhadapan langsung dengan Dohwa. Seketika itu juga, Hai langsung menebaskan pisaunya pada Dohwa. Akan tetapi Dohwa berhasil menghindarinya dengan mudah. Dan tebasan yang Hai lancarkan hanya sedikit saja menggores wajah Dohwa. Lalu setelah itu Hai dan Yeong pun langsung berusaha menyerang Dohwa secara bersamaan. Akan tetapi Dohwa berusaha untuk menghabisi Yeong terlebih dahulu. Bentrokan belati Yeong dan kapak Dohwa pun tak terelakkan. Akan tetapi Dohwa yang memiliki banyak pengalaman dalam bertarung langsung berhasil menghempaskan Yeong dengan mudah. Yeong yang berusaha bangkit harus kembali terkaget karena Dohwa sudah bersiap dengan serangan selanjutnya. Yeong yang sudah menyerang kembali mendapatkan serangan kapak yang Dohwa lemparkan dan telak mengenai tubuhnya yang membuatnya harus kesakitan. Lalu Dohwa berkata pada Yeong, "Aku tak menyangka ternyata Pyoseong punya keturunan. Bahkan muncul di dekatku dan mendekatiku secara terang-terangan. Padahal orang-orang tolol itu dulu memohon padaku untuk hidupnya dengan tangan dan kaki yang terpotong. Tapi mereka malah mengirim anak kecil sepertimu yang belum matang untuk membalas dendam. Lelucon macam apa ini?" ucap Dohwa pada Yeong. Yeong yang mendengar itu pun langsung menyerang Dohwa dan berkata, "Diamlah kau dasar bajingan." Yeong kembali menyerang Dohwa dengan belatinya, tapi dengan santai Dohwa langsung menahannya dan menghantamkan telapak tangannya pada Yeong yang membuat Yeong harus terbentur ke dinding di sampingnya. Dohwa berusaha menyerang Yeong kembali dengan kapaknya. Tapi beruntung, Hai langsung melemparkan pisaunya yang membuat Dohwa harus membatalkan serangan itu. Lalu Dohwa berkata pada Hai, kau memang menonjol dalam segala hal. Tapi apa kau pikir dengan usahamu itu kau bisa menyelamatkan anak itu? Bahkan dengan mengorbankan nyawamu. Apa kau pikir kau bisa mengalahkan aku, Hai?" Lalu Hai menjawab, "Tidak masalah, Dohwa. Lagi pula aku sudah memperkirakan situasi tidak menguntungkan ini," ucap Hai pada Dohwa. "Tapi aku juga masih punya satu kartu agar bisa membunuhmu." Lalu setelah itu dari dalam lift keluarlah salah satu dari anggota Andid yang akan membantu Hai dan Yeong mengalahkan Dohwa. Lalu setelah itu Hai dan Ilho langsung menyerang Dohwa secara bersamaan. Akan tetapi Dohwa yang merupakan salah satu penyelesai masalah terbaik Jepang pun berhasil menghindari serangan itu. Bahkan Dohwa lah yang berhasil melukai Hai dan Ilho dengan kapaknya dan membuat mereka berdua harus mundur kembali. Lalu Dohwa berkata pada tiga lawannya, "Baiklah kalau begitu, kita bersihkan noda-noda yang tersisa di masa lalu." Dengan tatapan mengerikannya Dohwa berkata, "Siapa di antara kalian yang mau aku singkirkan terlebih dahulu?" Akan tetapi Shin berpindah pada lantai bawah, di mana Samo dan Priget serta pasukan dari Yeong yang masih terus bertarung. Mereka sedikit kesulitan karena banyaknya anggota Mori yang terus berdatangan dan tanpa disangka-sangka mereka kedatangan tamu yang cukup mengerikan, yaitu Black Mamba, salah satu anggota dari Gustav yang sudah datang ke tempat itu atas perintah Lisa. Saking mengerikannya Mamba,
Sampai-sampai Priget berkata dalam hatinya, "Sialan, kenapa orang berbahaya seperti dia ada di sini?" Sementara Hyde dan Ilho langsung kembali menyerang Dohwa dengan kombinasi serangan mereka. Ilho sempat berhasil menusukkan pisaunya pada Dohwa, akan tetapi Dohwa tak tinggal diam begitu saja. Dohwa pun langsung menebaskan kapaknya yang telak mengenai punggung Ilho, yang membuat dirinya harus berteriak dan tersungkur begitu saja. Hyde yang melihat itu tak tinggal diam, dia langsung menyerang Dohwa dengan samurainya. Dohwa masih dapat menahannya, tapi masih sedikit tergores dan membuatnya sedikit terluka. Hyde tak berhenti sampai di situ, dia kembali menebaskan samurainya, akan tetapi lagi-lagi Dohwa dapat mengelak. Lalu melepaskan kapaknya dan menangkap kembali, lalu menyerang Hyde dengan kapaknya. Tapi Hyde juga melakukan hal yang sama, sehingga bentrokan senjata mereka tak bisa dihindari. Akan tetapi Hyde kalah dalam kekuatan dan membuatnya harus sedikit mundur, serta Hyde harus sedikit berlutut di hadapan Dohwa. Lalu Dohwa berkata pada Hyde, "Ayo, bangunlah Hyde Hideki." Hyde yang mendapat situasi itu pun melihat Yeong dan Ilho. Sialan, Ilho sepertinya bisa dikatakan sudah tamat akibat serangan Dohwa. Sementara Yeong, dia terkena intimidasi yang kuat dan mencekam dari Dohwa melebihi damage fisik yang dia terima. Tapi sepertinya dia masih bisa bangkit sekali lagi. Ini belum selesai, ini masih ada kesempatan, ucap Hyde dalam hatinya. Lalu Hyde pun melirik ke suatu tempat. Dia merasakan sosok baru yang datang. "Siapa dia?" ucap Hyde dalam hatinya. "Apa dia orang yang dikirim Iskra?" Lalu Dor, orang itu langsung menembak tanpa melihat siapa musuh dan siapa kawan. Dia berhasil melukai Dohwa dengan peluru, tapi Hyde pun juga harus tergores akibat peluru tersebut. Dengan tembakan dari balik pintu, dia berhasil membumi hanguskan orang-orang di sana. Tanpa ingin tahu siapa rekan dan siapa lawan, dia tak memperdulikan itu sama sekali. Hyde pun langsung berlari dan menyerang dengan samurainya. Ternyata orang itu adalah Black Mamba yang baru saja datang. Mamba dengan santai menahan serangan Hyde dengan mudah. Lalu Hyde berkata, "Berdebah, siapa kau sebenarnya?" Lalu dengan tenang Mamba berkata, "Hei, aku ini bantuan yang dikirim Iskra untuk membantu kalian. Tenanglah, aku ini rekan kalian, rambut panjang," ucap Mamba pada Hyde. "Kalau kau masih punya energi, lebih baik bantu aku untuk menghabisi kakek tua yang bernama Dohwa itu. Tapi kalau kau tidak ada niat itu, lebih baik kau menyingkirlah dari sini. Dan kalau kau menggangguku dalam pertarungan ini, aku sendiri yang akan membunuhmu terlebih dahulu," ucap Mamba pada Hyde dengan sangat mengerikan. Sementara Dohwa yang mendengar ucapan Mamba pun berkata dengan tersenyum, "Sialan, hari ini aku berurusan dengan orang-orang gila." Sementara di kapal Sunjin, Saroka masih terus bertarung melawan Komodo. Komodo yang menyerang Saroka harus terhempas akibat tendangan Saroka padanya. Akan tetapi dengan tekniknya yang luar biasa, dia langsung kembali menyerang Saroka dengan tebasan pisaunya. Akan tetapi Saroka masih bisa menghindari itu. Komodo tak berhenti, dia terus melancarkan tebasannya pada Saroka, yang membuat Saroka harus terdesak oleh serangan yang Komodo berikan. Bahkan Saroka terkena satu tendangan dari Komodo yang membuatnya harus sedikit terhempas. "Saroka, mau kuberitahu satu rencana yang menarik setelah aku melihat Piton melakukan itu. Hari ini aku akan memenggal kepalamu dan membungkusnya dengan kain. Lalu setelah itu aku akan kembali ke Rusia dan menemui adikmu yang kau sayangi itu.
Aku akan memberikan kepalamu sebagai hadiah untuknya. Bajingan, ucap Saroka, tutup mulutmu. Lalu dengan marah Saroka langsung menyerang Komodo. Akan tetapi Komodo bergerak lebih cepat dan berhasil menyayat tubuh Saroka, sehingga darah harus terciprat dari tubuhnya itu. Komodo yang tadinya kegirangan karena serangannya berhasil harus terkaget. Ternyata dengan tekniknya Saroka juga berhasil menancapkan satu pisaunya di tangan bagian belakang Komodo. Komodo yang terkaget berkata, "Apa-apaan ini? Kapan dia melakukannya? Aku mengerti kalau dia bisa menghindar, tapi kapan dia menyerang balik padaku?" Lalu setelah itu, terang, kedua pisau mereka harus berbenturan karena Saroka langsung menyerang Komodo kembali. Tapi Komodo masih bisa menahan serangan itu. Lalu Saroka bergerak lagi sambil mencabut satu pisaunya yang menancap di tubuh Komodo. Dilanjut dengan satu tendangannya pada Komodo yang telat mengenainya, yang membuat Komodo harus terhempas dan membuatnya setengah berlutut di hadapan Saroka. Komodo yang melihat gaya pertarungan Saroka berkata dalam hatinya, "Sial, ini bukan masalah kecepatan. Rasanya dia sangat lancar seperti air yang mengalir. Setiap serangannya tidak akan bisa dilakukan tanpa teknik dasar yang terperinci. Aku rasa kemampuannya dahulu tak sehebat ini. Apa yang sebenarnya terjadi selama ini? Bajingan, apa aku sekarang sedang tegang hanya oleh seorang Saroka?" Lalu Saroka dengan dingin berkata kepada Komodo, "Kenapa kau, Komodo? Apa kau barusan sedikit takut saat menghadapiku? Kau bahkan tidak bisa memuaskan gairah bertarungku," ucap Saroka yang memprovokasi Komodo. "Bangsat, Saroka, beraninya kau meremehkanku," ucap Komodo pada Saroka. Lalu setelah itu Saroka kembali melesat menerjang Komodo dengan satu tebasannya yang cepat yang berhasil melukai Komodo. Lalu Komodo berkata dengan mengerikan, "Hei Saroka, kau jangan gugup, karena kau tidak akan tahu kapan pisauku menusuk ke dalam perutmu." Setelah itu, Komodo pun langsung melakukan serangan tusukan yang sudah dia pelajari saat bertarung melawan piton. Dia mencoba meniru teknik yang piton perlihatkan padanya. Akan tetapi Saroka masih bisa menahannya. Komodo dengan aura mengerikannya kembali menusukkan pisaunya dengan gerakan yang cepat. Saroka berusaha mengimbangi kecepatan Komodo dan berusaha menghalau setiap tusukan itu. Lalu Saroka yang tak memiliki pilihan lain harus menghantamkan kepalanya ke tubuh Komodo agar dia bisa menjauhi Komodo dari serangannya itu. Akan tetapi Komodo kembali menyerang Saroka dengan pisaunya itu. Saroka yang mulai kesulitan masih bisa menghindar, lalu balik menyerang Komodo dengan pisaunya yang cepat. Serangan itu berhasil menggores tangan Komodo yang membuat luka Komodo harus bertambah. Tapi Komodo juga tak tinggal diam. Dia dengan tekniknya terus memutar pisaunya dan terus menyerang tanpa henti pada Saroka, sehingga bentrokan-bentrokan pisau mereka tak bisa dihindari. Lalu satu tusukan dari Saroka harus menembus kulit tangan Komodo yang membuat Komodo harus menjatuhkan pisaunya. Lalu Saroka berkata dengan serius, "Dasar tolol, mau itu teknik milik piton, itu tidak akan mempan sama sekali padaku. Kalau kau berusaha mempelajari teknik, belajarlah yang benar, dasar idiot," ucap Saroka pada Komodo. "Beraninya kau memegang benda yang bahkan kau sendiri tak bisa menggunakannya." Komodo yang terdesak oleh Saroka pun mengambil satu barang dan hendak menghentamkannya pada Saroka. Akan tetapi dengan cepat Saroka mengkonter serangan itu dengan tendangannya. Lalu dengan teknik memutar, Saroka melancarkan kembali satu tendangannya pada Komodo.
Sayang Komodo masih bisa menghindari serangan itu. Akan tetapi Saroka tak berhenti. Dia hendak menusukkan pisaunya kembali pada Komodo yang membuat Komodo terkaget dengan kecepatan serangan Saroka. Komodo masih bisa menahan tusukan itu walaupun dia harus mengorbankan tangannya. Saroka tak membiarkan Komodo menjauh dan terus menyerang dengan tebasan-tebasan yang berhasil mengiris tubuh Komodo. Komodo hanya bisa terus menghindari serangan cepat Saroka tanpa bisa membalas satu serangan pun. Saroka dengan kecepatannya terus berhasil menyayat tubuh Komodo yang membuat Komodo panik ketika itu. Sialan, dia sangat cepat. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Ini bukan gaya bertarungnya. Ini bukanlah teknik yang dia pelajari dari orang lain. Bangsat. Ternyata ini adalah skill original miliknya sendiri. Sejak kapan dia berhasil menghancurkan batas tembok itu yang bagaikan sebuah talenta? Aku saja berpikir mustahil mencapai level mereka. Dan karena aku mengetahui tak akan bisa mencapai level mereka, lebih baik aku menunduk dan patuh pada mereka. Tapi apa orang ini sedikit demi sedikit berhasil mendekati level itu? Padahal aku pikir level dia masih sangatlah jauh. Aku akan mati kalau terus melawannya. Aku tidak akan bisa menang darinya. Aku harus lari dari sini. Lebih baik aku incar kesempatan berikutnya. Setelah itu pun karena Komodo tak bisa lagi melawan Saroka, akhirnya dengan pengecut dia pun kabur meninggalkan Saroka. Saroka berusaha mengejar dengan menembaknya, tapi sayang serangannya tak bisa menjatuhkan Komodo. Dan kemenangan pun akhirnya diraih oleh Saroka yang berhasil membuat Komodo lari terbirit-birit. Lalu Saroka dengan kesal berkata, "Sialan, dia kabur. Aku pasti dimarahi oleh bos." Tapi aku sedikit lega dan pastinya Komodo, dia tidak akan kembali ke Rusia dengan kondisi tubuh seperti itu untuk mengancam adikku. Daripada mengejarnya, lebih baik aku ke lokasi medped dulu sekarang dan bergabung dengannya. Sementara Mamba yang sudah datang ke pertarungan Hyde langsung mencari Dohwa yang bersembunyi. Lalu Mamba yang menemukan sebuah lemari berkata, "Apa kau bersembunyi di situ, kakek tua?" Seketika itu juga Dohwa langsung menyerang dengan mendorong lemari tersebut dan melemparkan kapaknya pada Mamba yang hampir saja mengenai kepalanya. Akan tetapi Mamba juga tak tinggal diam. Dia langsung menggempur Dohwa dengan tembakannya. Dohwa terkena beberapa goresan peluru dan sisanya berhasil dia tahan dengan kapaknya. Setelah itu, Dohwa langsung berlari menyerang Mamba dengan tebasan kapaknya. Namun Mamba masih berhasil menahannya dan membuat dirinya harus sedikit mundur. Tapi Dohwa tak membiarkan Mamba begitu saja. Dia langsung menutupi pandangan Mamba, lalu menebaskan kapaknya, yang membuat satu pistol Mamba harus terlempar dari tangannya. Mamba dengan santai berkata, wah, ternyata levelmu sepertinya cukup tinggi ya, kakek tua." Akan tetapi, Hyde yang melihat kesempatan langsung berlari dan menyerang Dohwa dengan samurainya dan sedikit menggores Dohwa. Mamba pun tak tinggal diam. Dia yang mendapat tekanan dari Dohwa berhasil menembak paha Dohwa yang membuatnya meringis. Lalu dengan cepat Dohwa langsung menebaskan kapaknya untuk menjauhkan pistol yang Mamba gunakan. Mamba tak membiarkan kesempatan begitu saja. Dia langsung menyerang Dohwa kembali dengan pisaunya. Tapi serangannya itu hanya berhasil sedikit menggores pelipisnya saja. Tapi Hyde yang sudah datang di sisi Dohwa kembali menyerangnya dengan tebasan samurainya. Sayangnya, Dohwa yang bukan orang sembarangan kembali berhasil menghindari serangan yang Hyde lancarkan, sekaligus menghindari tembakan yang Mamba berikan padanya. Lalu menebaskan kapaknya yang membuat Hyde dan Mamba harus melompat menghindari tebasan itu.
Dohwa yang menahan tubuhnya dengan kapaknya langsung kembali menyerang ke arah Mamba dengan menghantamkan bahunya. Mamba berusaha menusuknya, tapi Dohwa melakukan itu ternyata untuk mengambil kembali satu kapak yang menancap di dinding, lalu menyerang kembali dengan memutar badannya, yang membuat Hyde dan Mamba harus bertahan dari serangan itu. Hyde yang merasakan kemampuan Dohwa membuat dirinya berkata dalam hatinya, "Sialan, bagaimana bisa? Dia sudah memiliki banyak luka. Bahkan lebih dari 12 tempat yang terluka, termasuk luka tusuk dan luka tembak. Binatang buas. Dia benar-benar binatang buas." Lalu dengan mengerikan dan kekuatannya, Dohwa melemparkan satu kapak pada Mamba yang membuat Mamba harus menahan itu dan terhempas menjauh. Tak berhenti sampai di situ, Dohwa langsung menyerang ke arah Hyde dengan tebasannya, tapi Hyde masih berhasil menghindar dan mencoba mengambil kapak Dohwa. Tapi dengan tekniknya dia memutar badannya dan berhasil meloloskan diri. Setelah itu, Dohwa berusaha lari dan berlindung dengan menggunakan mayat bawahannya karena Mamba memberikan tembakan dari jarak jauh. Dohwa terlihat sudah sangat kelelahan, tapi Dohwa yang menemukan satu pistol pun langsung menembakkan pistol itu pada Hyde yang tadi mengejarnya, yang membuat Hyde harus pergi berlindung. Hyde, Mamba dan Yeong yang baru saja bangkit sedikit tak percaya Dohwa yang sudah bisa dikatakan sekarat malah menunggu 3 lawannya muncul untuk datang ke hadapannya. Dohwa dengan kapak dan satu pistol di tangannya menunggu mereka. Bahkan Mamba berkata pada Yeong yang baru saja bangkit dan terlihat menunggu kesempatan, "Hei bocah, kelihatannya ini tidak akan selesai dengan mudah." Mamba menggerakkan pistolnya ke arah Ilho yang sedang Yeong jaga, tapi di scene berikutnya memperlihatkan Dohwa yang sudah sedikit mengkhawatirkan dan terlihat terbatuk darah. Sialan, ternyata tubuhku sekarang sudah sedikit tua. Bisa-bisanya aku terpojokan seperti ini hanya karena melawan orang-orang lembek itu. Kalau sampai terpojokan seperti ini, aku jadi sedikit kepikiran Bunyeol patua itu. Apa dia baik-baik saja? Ucap Dohwa dalam hatinya. Sementara Yeong yang kelihatan panik melihat Mamba akan menarik pelatuknya berkata, "Sialan, apa-apaan orang itu? Apa dia mau membunuh Paman Ilho?" Akan tetapi Dohwa terlebih dahulu menembakkan pistolnya pada Hyde yang terlihat di balik pintu, sehingga Mamba pun mengganti arah serangan tembakannya dan berusaha menembak Dohwa dengan pistolnya. Tapi Dohwa pun tak membiarkan itu. Dia pun langsung membalas tembakan Mamba dengan satu pelurunya yang membuat semua orang harus berlindung di balik pintu ruangan mereka masing-masing. Lalu Mamba kembali menodongkan pistolnya pada Ilho. Mamba melakukan itu ingin membuat Yeong dan Ilho menjadi umpan agar Dohwa keluar. Yeong yang tak menerima itu pun langsung keluar dan berusaha menyerang Mamba, sehingga membuat Dohwa keluar dan membuat satu tembakan Dohwa berhasil menggores tubuh Yeong. Tapi karena itu Hyde langsung menyerang Dohwa dan mencoba menahan kapak Dohwa dan pistolnya hanya dengan tangan kosongnya itu. Lalu Hyde berteriak, "Sekarang cepat selesaikan bocah." Yeong yang tadinya ingin menyerang Mamba karena mendengar Hyde memberikan kesempatan, langsung mengubah arah larinya dan berusaha mengakhiri Dohwa yang sedang Hyde tahan. Sedangkan Mamba yang melihat kesempatan juga akan menembakkan pistolnya dari jarak jauh tanpa memikirkan siapa saja yang akan tertembak. Ilho yang melihat Mamba akan menembak langsung menyerangnya karena Yeong juga berada dalam bidikan Mamba. Dan jika Mamba menembakkan peluru di pistolnya, itu akan menghabisi 3 orang sekaligus, yaitu Yeong, Hyde, dan Dohwa.
Tapi karena Ilho tahu tujuan Mamba, dia pun menyerangnya dan membuat Mamba membatalkan serangannya. Tapi karena itulah Dohwa berhasil menghindari serangan yang Yeong lancarkan untuk menghabisinya. Lalu setelah itu Dohwa menabrakkan kepalanya pada Hyde yang membuat Hyde harus terhempas. Setelah itu Yeong kembali menusukkan belatinya pada Dohwa. Tapi Dohwa malah berkata, mainan seperti itu tidak akan cukup untuk membunuhku, nak. Lalu Dohwa langsung menggenggam tangan Yeong dan berkata, biar aku beritahu triknya. Dohwa hendak melancarkan satu tebasan kapaknya pada Yeong. Akan tetapi Ilho berusaha menyerang Dohwa dari samping sehingga tebasan itu Dohwa lancarkan pada Ilho yang telak mengenainya. Dan dari belakang Ilho, Mamba langsung melancarkan satu tembakannya hingga menembus baju Ilho sekaligus menembus Dohwa. Hyde juga tak tinggal diam, dia langsung melancarkan satu tebasannya pada Dohwa dan dengan telak mengenai Dohwa. Selanjutnya dengan tatapan dinginnya Yeong langsung menyerang Dohwa dengan belatinya yang dengan telak mengenai leher Dohwa, yang membuat darah harus menyembur dari lehernya itu dan membuat Dohwa harus memegang lehernya. Dohwa sempat mengingat masa lalunya saat bersama Muyeol dan sampai akhirnya Dohwa, sang penyelesai masalah terbaik Jepang yang dulu dikatakan sebagai bunga yang mekar di ujung pisaunya itu, dia menghembuskan napas terakhirnya dan kalah di markasnya sendiri. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya. Saya mau istirahat dulu bentar ya. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai akhir. Dan bagi kalian yang suka videonya, jangan lupa subscribe, like, dan kasih komentar kalian biar makin rame. Oke, sehat selalu buat kalian semua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.